perjalanan itu menurut saya waktu itu menarik ya. Kita bisa istilahnya dapat dunia gitu kan, dapat pemberian investasi, tapi juga ada faktor sedekahnya. Karena memang keuntungan kita 50% itu untuk membangun pondok pesantren Darul Quran yang pendirinya adalah Yusuf Mansur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Mustafa, saya tinggal di Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan ini, saya mau berbagi cerita pengalaman saya terkait dengan investasi batu bara yang diselenggarakan oleh JBN ya, jamaah JBN ya, Jabal Nur di Masjid Darussalam Kota Wisata. Kalau cerita dari awal, saya waktu itu sekitar tahun 2009 ya, 2009 atau 2010 sekitar itu. Saya pas mau pulang kantor ya, atau pas istirahat siang, saya parkir di mobil di kantornya Wijaya Karya di Jalan TI Panjaitan, Kavling 9 ya, atau juga Kavling 34 waktu itu ada gedung baru, atau mungkin masih di apartemennya, saya agak lupa, apartemen Park sampingnya Wika itu ada apartemen, karena parkirnya ada di situ juga. Saya ketemu dengan salah seorang jamaah dari Kota Wisata, Pak Eko Peri ya. Saya kenal sebelumnya karena sering pengajian di Kota Wisata Darussalam ya, Masjid Darussalam. Kemudian saya diperkenalkan bahwa ada pertemuan di atas, di apartemen di atas, yang kemudian nanti di belakang saya tahu itu ternyata apartemen milik saudara Farid. Itu Abdul Farid ya, itu juga teman kantor saya dari Wika Beton juga saat itu. Sehingga waktu saya diajak ada rencana bisnis ya di atas, ikut aja ya, saya ikut aja ke atas di lantai 14 atau lantai berapa gitu. Setelah mendengarkan pertemuan itu ya, saya tertarik untuk lebih tahu lebih dalam lagi ya, sehingga kemudian ada pertemuan lagi dilanjutkan di Masjid Darussalam atau di pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh jamaah Jabal Nur ini. Saya sering mengikuti pengajiannya. Nah, dan di situ ketika setelah selesai pengajian biasanya ada pembagian keuntungan dari investasi. Jadi langsung dibagikan cash bahwa saudara ini mendapat sekian bagiannya ya, sudah di-upload gitu ya, tapi nggak disebutkan ya, tapi ada catatannya. Nah, saya tertarik juga adanya ikut investasi ya. Saya nggak perlu sebutkan berapanya ya, tapi lumayan lah gitu. Saya ikut, kemudian terus sempat diajak juga menengok ya pada hari Sabtu Minggu ya, Sabtu Ahad itu menengok lokasi tambang batu baranya di Kalimantan. Nah itu, jadi kita dipesankan tiket ya, kemudian dipesankan hotel ya. Jadi kita berangkat badan saja ya, pakaian secukupnya dari Jakarta, kemudian ke waktu itu tempatnya di Kalimantan Selatan ya, nama desanya apa sih? Saya agak lupa, di Kalimantan Selatan. Nah di situ begitu kita datang sampai ke bandara dijemput mobil, ada yang mobil Alphard, ada mobil
Kijang gitu ya, macam-macam mobil. Kemudian kita mampir di restoran makan, kemudian ke masjid sholat duha ya, kemudian itu pagi hari ya, jalan lagi ke tempat tambang sampai sana sekitar siang. Di sana kita melihat memang ada tambang batu bara, ada tambang, ada alat-alat berat yang bekerja gitu ya, alat-alat berat yang bekerja. Terus ya ada orang yang bekerja di sana juga. Kita memakai mobil, katakanlah mobil bagus ya, bukan mobil tambang, apa tuh sampai ke lokasi tambang ya. Jadi soalnya ya nggak berharga lah Alphard itu di daerah situ ya. Kalau di kota kan kelihatan mobil mewahnya. Di tambang itu masuk rumput, gesek-gesek apa namanya, ilalang itu nggak masalah. Jadi memang ya kita dilatih di situ, memang ya harta itu gampang diperoleh, dan asalkan kita dengan itu nanti juga sedekah yang banyak gitu ya. Jadi memang perjalanan itu menurut saya waktu itu menarik ya. Kita bisa istilahnya dapat dunia gitu kan, dapat pemberian investasi, tapi juga ada faktor sedekahnya. Karena memang keuntungan kita 50% itu untuk membangun pondok pesantren Darul Quran yang pendirinya adalah Yusuf Mansur ya, Yusuf Mansur atau Ustadz Yusuf Mansur, disebutnya UYM lah waktu itu, disebutnya begitu. Nah, saat ke Kalimantan itu teman-teman tadi datang, itu ada Pak Farid, kemudian ada ketua, ada BMT-nya ya, orang-orang BMT Darussalam, terus ada juga ya orang-orang pengurus-pengurus itu. Waktu itu ada juga namanya Adi ya, Adi, PT Adi Panwakasa, namanya juga Adi Ansah, namanya Adi Ansah, betul, namanya Adi Ansah, dari PT Adi Padang Perkasa, namanya Adi Ansah, itu juga ikut nyambut kita, sehingga kita juga makin percaya kan bahwa memang ada tambangnya. Pak Farid waktu itu, Abdul Farid juga ikut ya, tokoh-tokoh di KMT Darussalam juga ikut ya. Jadi rasanya ini investasi yang dunia dapat, akhirnya dapat, kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Dan itu membuat kami tidak, saya merasa tidak kritis dalam berpikir dan sebagainya ya. Tidak, artinya kalau kebiasaan kami, kalau sebelum melakukan waktu kerja ya, kalau mengunjungi sesuatu kan ditanya, ini betul alat Anda, ini betul lokasi Anda, mana buktinya bahwa alat ini milik Anda. Itu nggak terlintas ya, tidak terlintas kritis sampai segitu ya. Itu mungkin bodohnya saya waktu itu ya, karena sudah ada teman-teman banyak, tentunya ya udah percaya aja, ngikutin gitu. Jadi mungkin jadi kurang kritis, itu namanya, nggak bertanya detail. Bener nggak ini tambangmu, mana bukti surat tambangmu, bener nggak ini alat beratmu, bener nggak itu orang-orangmu, itu nggak ada pertanyaan. Jadi kita lihat, oh percaya ada alat berat yang bekerja. Udah begitu, di situ kita juga berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ini perdagangan yang tidak merugi dan sebagainya. Udah itu kembali ke Jakarta lagi, kemudian memang sempat saya dapat bagi hasil juga, sekitar 2 atau 3 kali saya terima, ya sesuai dengan yang dijanjikan waktu itu, sekitar 11%-an gitu lah ya, yang 11% untuk sedekah, yang 11% untuk kami, kira-kira jumlahnya segitu, lumayan juga kan, dapat seperti itu. Walaupun mungkin sekarang ada istilah barangkali itu disebut money game ya, tapi saat itu belum ada istilah yang populer saat itu untuk money game. Karena kemudian terbukti setelah 2-3 kali terima, macet, tidak ada bagi hasil lagi. Nah kemudian kita
keterangan yang waktu itu sempat dikumpulkan di Legenda Wisata juga di rumah kediaman Abdul Farid itu, bahwa nanti akan diberesin lah sama UYM. Ya, ini mungkin multi tafsir ya, diberesin dalam multi tafsir. Diberesin apanya? Apakah kita dikembalikan investasinya atau bagaimana gitu ya. Waktu itu ya karena saya juga masih bekerja, fokus pekerjaan ini sebagai ya investasi tambahan gitu ya. Jadi kurang mengejar juga, ini maksudnya dibereskan itu sampai seberapa, apakah dibayar, dikembalikan investasinya atau bagaimana. Ternyata ya itu sekitar 2010 atau 2000 macet sampai hari ini 2023 ini ya, nggak ada kabar berita. Dan kami waktu itu sudah dibentuk semacam tim ya, atau tim task force atau tim untuk menangani itu, sehingga saya sebagai pribadi juga nggak akan mengejar langsung ke UYM atau ke Farid, atau ya udah ikut tim aja, karena masih bekerja, banyak pikiran-pikiran yang harus dicurahkan ke pekerjaan gitu ya. Nah, baru-baru ini mungkin setahun 2 tahun ini ada mulai pertemuan lagi jamaah-jamaah JGN, karena memang ada yang sudah meninggal, ada yang sakit, mereka juga perlu biaya dan sebagainya. Akhirnya berkumpul lagi, terus kemudian sampai Pak Zaini Mustafa ya melakukan apa istilahnya, gugatan ke pengadilan di Jakarta Selatan. Dan karena saya juga waktu diundang kembali, saya ikut hadir, dan saya beberapa kali pertemuan juga ikut. Akhirnya Pak Zaini juga minta saya sebagai saksi juga di pengadilan negeri itu Jakarta Selatan. Ya, saya hadir beberapa kali sebagai saksi karena udah banyak waktu luang, hampir setiap hari Selasa. Kemudian selesai 2 minggu atau 3 minggu lagi sidang hampir setahun ya, kemudian alhamdulillah diputuskan Pak Zaini Mustafa menang. Nah, berarti memang di pihak yang benar ya, di mata hakim ya. Artinya investasi kita itu memang terbukti, artinya dari sisi kami itu memang benar-benar investasi, dan mereka gagal bayar atau gagal investasi gitu. Saya kira itu, dan teman-teman sudah dalam tanda kutip ya puas bahwa memang pihak dari Darul Quran atau Adipati Perkasa itu memang istilahnya apa, ingkar janji atau apa istilahnya dalam bisnis, wan prestasi. Nah, memang Adi partner juga orangnya menghilang, si Adi ya, Adiansanya menghilang, Faridnya juga menghilang, nggak bisa dihubungi lagi. Ya kita tinggal yang bisa dihubungi adalah UYM sebagai tokoh kan. Nah, akhirnya yang menjawab di pengadilan juga UYM aja sama BNT menjawab, karena masih ada orang-orangnya yang walaupun memakai kuasa hukum ya. Ya sekarang kan sedang banding kalau nggak salah ke pengadilan tinggi ya, atau ke pengadilan yang lebih tinggi lagi untuk kasasi. Ya saya berharap mudah-mudahan keputusannya tetap Pak Zaini Mustafa bisa menang. Nah, dan ya rencana selanjutnya barangkali teman-teman yang lain juga akan mengajukan juga gugatan satu persatu. Nah, ya istilahnya kalau teman-teman itu ingin membuktikan bahwa kami ini benar gitu loh. Nah, ya investor, dan kami bukan mengarang-arang menggugat ini, memang ada buktinya, dan terbukti kan menang. Kalau menang ya berarti di mata hakim ya, itu di mata hukum ya, itu berarti memang ya posisinya menang gitu. Saya kira gitu.
Ya, saya santai aja, artinya proses ini akan berjalan natural, alami gitu ya, nggak ada tekanan-tekanan dari sana sini. Dan teman-teman niatnya juga ingin mengatakan bahwa kami pemaham investasi itu benar. Selama ini kan di media sosial, wah itu jamaah JBN ngada-ngada atau bohong atau apalah, atau dianggapnya bikin apa? Pansos. Cari sensasi ya, atau bikin hoax ya, cari sensasi ya. Sampai bahkan waktu itu mubahalah ya. Mubahalah itu kan kalau saya benar, Anda salah, Anda diadab. Kalau Anda benar, saya salah, saya diadab. Kan sampai segitu. Itu kan sesuatu yang apa ya? Ya, level tertinggi untuk sesuatu ya, kekuatan untuk pembuktian ya. Sampai mubahalah kan berarti yakin benar. Dan pihak UIM kan juga nggak berani mubahalah ya. Ya mungkin satu step tercapai ini, bahwa umat ya biar tahu bahwa memang kasus ini ada dan bukan cari sensasi, bukan hoax gitu ya, tapi memang bukan mengada-ada dan memang ya benar adanya gitu. Nah, entah nanti ada gugatan selanjutnya menang atau tidak, itu sudah bukan pokok lagi ya. Ya itu syukur kalau memang nanti ada tindak lanjut baik, niat baik dari UIM dan kawan-kawan di BMT juga. Jadi kita dudukkan persoalannya, oh seperti ini. Memang BMT juga teman-teman kita sendiri, yang dulunya teman-teman kita, tapi yang sekarang terpaksa harus berhadapan di hukum. Nah kan UIM kan juga dulu kawan kita juga, sama-sama kita ngaji dan sebagainya, tapi akhirnya berhadapan dengan hukum. Ya kita doakan aja selama sesama muslim ya, kan masih ada pintu taubah. Kami juga nggak merasa paling benar, tapi mudah-mudahan kalau kami salah juga kami istighfar ya, astagfirullahaladzim, mohon maaf kalau ada salah gitu. Jadi umat biar tahu duduk persoalannya, itu aja. Jangan sampai kita ngomong A, yang pihak sana ngomong B, hingga umat bingung mana sih yang benar. Akhirnya pengadilan membuktikan seperti ini adanya. Ya, sebenarnya itu untuk menunjukkan siapa sih yang benar di dalam medsos beritanya itu. Mungkin gitu Mas. Mundur sedikit ke belakang boleh? Ya. Waktu Bapak di Kalimantan itu kan bilang sendiri bahwa Bapak lemah di bagian kritis ya, maksudnya. Oh, tidak kritis. Padahal kan Bapak juga pengusaha kan basicnya gitu ya. Waktu itu karyawan. Tapi kan setidaknya tahu lah standar-standar ketiga kayak itu kan survei ya ibaratnya. Apakah tidak ada dari peserta lain yang menanyakan apakah sekitar bunga presentasi dari Oke, jadi waktu ke Kalimantan itu saya tidak dengar ada teman-teman yang mencoba menyanggah atau kritis terhadap itu ya, atau mungkin sudah diredam sebelumnya atau saya kurang tahu. Tapi saya sendiri aja, karena ya saya kan tidak menduga, kalau teman-teman kan mungkin menduga apakah mereka begitu. Tapi saya merasa walaupun saya katakanlah bekerja di perusahaan yang perusahaan nasional ya, kontraktor, itu nggak saya lakukan itu yang ngiran saya. Kalau saya mencari subkon gitu ya, saya ada proyek nyari subkon, itu kan saya periksa dia secara keuangan sehat apa tidak, secara kemampuan teknis didukung nggak sama orang-orang engineeringnya, sama sarana pabriknya, kayak gitu. Itu sudah menjadi pakem ya, artinya ya begitu yang harus dilakukan. Tapi ketika batu bara ini ya apa ya, nggak muncul itu, karena suasana saya sendiri juga heran, suasana teman-teman ya, waduh, bayangin ya, kita makan aja misalnya di restoran,
di rumah makan abang itu. Yang makan saya waktu itu 30 orang misalnya ya. Kamu dapat habis berapa? No? Dihitung 35, saya makan ini saya 50. Wah kelamaan. Pak Farid bilang gitu kan. Udah ada, yang terbanyak siapa kira? Ya, kamu berapa? Saya 75.000. Udah 75.000 kali 30 udah bayar. Jadi memang suasananya duit itu gampang lah gitu ya, mudah gitu. Bahkan kita dijemput mobil Alphard tadi, masuk ke ilalang, masuk ke itu tuh berat itu kata nggak berharga gitu loh. Memang luar biasa ya itu. Waktu itu mungkin teknik yang masih ampuh, tapi kalau sekarang mungkin lebih kritis lagi karena banyak kejadian manekin. Bahkan di 2 tahun ini saja teman saya masih ada yang tertipu oleh investasi bodong, apa namanya, robot ya, itu atau yang ya robot yang trading pakai robot itu loh. Nah masih ada juga. Jadi bentuknya lain aja, tapi kan itu money game juga ya. Nah, tapi dengan tutup yang lebih kelihatan, ya itu memang ya sama kondisinya. Kalau saya lihat teman saya juga orang pinter, orang insinyur gitu ya katakanlah gitu. Tapi ketika berbicara itu seolah jadi sirup itu ya, karena menariknya return ya yang tinggi dan sebagainya ya. Hah? Ya mereka kan rata-rata kalau untung itu kan mengatakan untung, kalau rugi kan diam ya. Jadi malu mungkin barangkali ya. Visible flexing juga bisa. Oh saya dapat margin sekian untung itu. Atau kadang-kadang kalau pengusaha sebaliknya, kayak Tanah Abang itu ketika untung diam aja. Tapi begitu ada TikTok live, ada medsos yang oh teriak-teriak kan, kami rugi kami. Nah itu kadang-kadang ada berbeda sikapnya ya. Intinya ya semua orang nggak mau dirugikan kan gitu. Terus Pak, ini kan kemarin itu juga Bu Lilis sudah masuk ke TV. Ibu Lilis. Bu Lilis ya. Apakah kemudian Bapak punya rencana ke depan untuk kemudian juga ikut melakukan atau langkah dalam Oh ya. Setelah Pak Zaini ini, Pak Mustafa itu menang, mungkin nanti akan dilakukan gugatan oleh teman-teman yang catatannya lengkap, seperti surat perjanjiannya dengan BMT, terus bukti transfernya. Nah, punya saya entah kemana ya, bukti-bukti itu nggak ada. Dulu seingat saya cuma di rak buku ya, tapi kemudian karena kena rayap waktu itu lama banget ya. Ada beberapa yang file waktu itu kan saya pakai rak kayu ya. Saya pernah lihat, waduh, kena rayap mungkin kebuang di situ atau apa ya. Sebagian ada yang saya masukkan di apa berangkas juga ada, tapi kelihatannya nggak ada lagi. Saya cari nggak lengkap, nggak memenuhi syarat. Tapi sebenarnya nggak lengkap pun bisa. Pak Zaini kan juga nggak lengkap anunya, tapi kan didukung oleh bukti-bukti saksi-saksi gitu ya. Bisa juga nanti saya pada gilirannya akan mengajukan, tapi diprioritaskan teman-teman yang lebih lengkap dahulu, katanya begitu ya. Saya ikut aja, teman-teman kan mereka lebih tahu, yang ahli hukum kan. Pak Zaini kan ahli hukum, tahu celah-celahnya di mana yang bisa menang dan tidak. Baik, setelah saya tadi cerita panjang lebar tentang diri saya, barangkali ada hikmah yang perlu diambil untuk teman-teman semua kaum muslimin. Kalau nanti ada ya ajakan bisnis ya, walaupun itu dari ustadz atau dari teman-teman kita yang sama aktif di masjid, ya jangan serta-merta menjadi tidak kritis. Itu ya, tetap aja kalau memang bisnis ya, sisi bisnis itu dipelajari betul, apakah ada istilahnya ya
apa go no go-nya itu loh. Jangan karena ini teman yang ngajak orang yang dipercaya go langsung gitu ya. Go no go-nya dipertimbangkan baik-baik gitu ya. Jadi ya seperti rayanya kita investasi, walaupun ada aspek akhirat, nanti ada sedekah dan sebagainya, ya itu boleh aja. Cuma di aspek bisnisnya, legalitas dan formalitasnya juga harus dijaga. Dan sekarang ini memang apa ya, apalagi di dalam politik ya, menggunakan agama dipakai untuk menarik suara, dan juga memakai simbol-simbol agama untuk menarik investasi. Kan saya juga dengar ada misalnya rumah dengan kebun kurma dan sebagainya ya, ternyata juga zong juga kan gitu ya. Memang gampang. Kalau nggak salah siapa ya, intelektual muslim gitu, apa ini ya, yang mengatakan kalau untuk menipu masyarakat paling mudah yang memakai agama. Jadi memang ya itulah, agama bisa disalahgunakan untuk hal yang nggak benar. Jadi mohon umat Islam apapun ya, apakah di bidang politik, ekonomi, atau bisnis, atau yang lain, tetaplah hal-hal yang logis, rasional itu dikedepankan ya. Jangan perasaan saja ya, jangan ewoh nggak enak dan sebagainya. Kalau emang itu bisnis ya dikaji, dilihat aspek-aspek rasionalitas nilai dari bisnis itu ya. Jadi ya seperti investasi lah, jaminannya ya, terus kemudian returnnya, BEP-nya dan sebagainya itu ya dibahas di depan gitu, yang detail gitu ya. Itu saja mungkin pesan saya. Tapi juga jangan gebiah uyah, artinya menjernalisir setiap kali ada ustadz atau mungkin tokoh mengajak itu langsung negatif thinking juga. Misalnya ini ada ustadz ini, ayo kita kumpulkan dana untuk Palestina gitu langsung, nah itu nanti partai pribadi ya, jangan gitu dulu ya. Kita ngono ya ngono nih, aja ngono. Jadi ya boleh kita waspada, kita curiga, tapi berapa persen gitu ya, jangan negatifnya dulu maju, tapi juga jangan terlalu polos gitu ya. Itu saja mungkin, semoga berguna sharing saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau menyinggung perasaan dari kawan-kawan, dari jamaah. Mohon dimaafkan karena kelemahan saya. Astagfirullahaladzim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.